Dalam suatu praktikum kimia, dilakukan pengujian sifat elektrolit terhadap larutan garam dapur atau NaCl, padatan garam dapur, larutan gula, dan larutan asam klorida menggunakan alat uji elektrolit. Jika alat uji elektrolit memberikan respon lampu menyala dan muncul gelembung gas, larutan tersebut termasuk larutan elektrolit. Begitu pula sebaliknya. Hasil pengujian dengan alat uji elektrolit dari larutan garam dapur dan larutan asam klorida memberikan respons lampu menyala dan munculnya gelembung gas. Adapun hasil pengujian dengan alat uji elektrolit dari larutan gula dan padatan garam dapur memberikan respons lampu tidak menyala dan tidak muncul gelembung gas. Berdasarkan data tersebut, larutan garam dapur dan larutan asam klorida bersifat elektrolit. Sementara itu, larutan gula dan padatan garam dapur bersifat non-elektrolit. Apakah kalian mengetahui alasan zat-zat tersebut memiliki sifat elektrolit yang berbeda? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Berdasarkan hasil uji elektrolit tersebut, larutan garam dapur dan larutan asam klorida bersifat elektrolit. Sementara itu, larutan gula dan padatan garam dapur bersifat non-elektrolit. Perbedaan sifat elektrolit ini ternyata dipengaruhi oleh jenis ikatan kimia pada molekul suatu zat. Terdapat dua jenis ikatan yang paling banyak dijumpai, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion akan menghasilkan senyawa ion, dan ikatan kovalen akan menghasilkan senyawa kovalen yang bersifat polar atau non-polar. Pengaruh jenis ikatan dari suatu senyawa terhadap sifat elektrolitnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, senyawa ion. Senyawa ion adalah senyawa yang terbentuk karena adanya ikatan ion yang terjadi antara kation atau ion positif dan anion atau ion negatif melalui gaya elektrostatik. Dalam ikatan ion, kation umumnya berasal dari atom logam dan anion berasal dari atom non-logam. Untuk menghasilkan kation, atom logam akan berperan sebagai pemberi atau donor elektron. Oleh karena itu, ketika atom logam kehilangan elektron di kulit terluarnya, akan terbentuk kation. Sementara itu, untuk menghasilkan anion, atom non-logam akan berperan sebagai penerima atau akseptor elektron. Oleh karena itu, ketika atom non-logam menerima elektron yang dilepaskan oleh atom logam, akan terbentuk anion. Kation dan anion yang terbentuk kemudian akan tarik-menarik melalui gaya elektrostatik sehingga membentuk ikatan ion. Struktur padatan senyawa ion. Dalam bentuk padatannya, ion-ion dalam senyawa ion saling terikat kuat dan tidak dapat bergerak bebas. Oleh karena itu, apabila senyawa ion dalam bentuk padatan, seperti padatan garam dapur, diuji dengan alat uji elektrolit, hasilnya adalah lampu tidak menyala dan gelembung gas tidak muncul. Hal ini membuktikan bahwa padatan garam dapur bersifat non-elektrolit. Struktur ion-ion dalam padatan garam dapur adalah sebagai berikut ini. Jika padatan senyawa ion seperti padatan garam dapur dilelehkan dalam suhu tinggi, akan terjadi perubahan kerapatan ikatan ion antara ion natrium dan klorida dalam struktur padatannya. Hal ini mengakibatkan runtuhnya padatan garam dapur secara perlahan dan menghasilkan lelehan garam dapur yang memiliki kerapatan ikatan ion antara ion natrium dan klorida yang lebih renggang. Ion-ion natrium dan klorida yang berada dalam lelehan garam dapur ini akan lebih mudah untuk bergerak sehingga mampu menghantarkan arus listrik. Jika padatan senyawa ion dilarutkan dalam pelarut polar seperti air, senyawa ion akan terurai menjadi ion-ionnya. Ion-ion ini dapat bergerak bebas dalam pelarut air. Umumnya, senyawa ion hanya dapat larut dalam pelarut polar seperti air dan tidak dapat larut dalam pelarut non-polar seperti benzena. Kemampuan peruraian padatan senyawa ion dalam air bergantung pada kemampuan ion-ion dalam senyawa ion untuk berinteraksi dengan muatan parsial yang dimiliki oleh atom-atom dalam molekul air. Molekul air terdiri atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang terikat melalui ikatan kovalen polar
sehingga distribusi elektron dalam molekul air tidak merata. Hal ini disebabkan oleh keelektronegatifan atom oksigen yang lebih besar dibandingkan keelektronegatifan atom hidrogen. Oleh karena itu, atom oksigen dalam molekul air memiliki kerapatan elektron yang lebih besar sehingga membentuk muatan parsial negatif, sehingga atom hidrogen dalam molekul air memiliki kerapatan elektron yang lebih rendah sehingga membentuk muatan parsial positif. Ketika padatan garam dapur dilarutkan dalam air, molekul air akan bertabrakan dengan struktur padatan garam dapur yang terdiri atas ion natrium dan ion klorida. Atom oksigen dari molekul air yang bermuatan parsial negatif akan menarik ion natrium dari struktur padatan garam dapur. Sementara itu, atom hidrogen dari molekul air yang bermuatan parsial positif akan menarik ion klorida dari struktur padatan garam dapur. Gaya tarik-menarik tersebut mengakibatkan struktur padatan garam dapur mengalami keruntuhan, sehingga padatan garam dapur akan terionisasi dalam air menjadi ion-ionnya. Ion-ion dari senyawa ion tersebut kemudian akan terkurung dalam molekul air oleh adanya interaksi dipol-dipol. Peristiwa ini disebut sebagai proses pelarutan atau solvasi. Umumnya, senyawa ion yang larut sempurna dalam air dan terurai sempurna menjadi ion-ionnya bersifat elektrolit kuat. Contohnya natrium klorida, natrium hidroksida, dan kalium bromida. Akan tetapi, beberapa senyawa ion yang terlarut sebagian dalam air akan terionisasi sebagian menjadi ion-ionnya sehingga bersifat elektrolit lemah. Contohnya, larutan peraklorida, larutan kalsium oksalat, dan larutan barium sulfat. Perbedaan kemampuan kelarutan senyawa ion ini dipengaruhi oleh tetapan hasil kelarutan yang akan kita pelajari pada pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sifat elektrolit dari senyawa ion bergantung pada kemampuan kelarutan senyawa ion dan kemampuan ionisasi senyawa ion dalam air untuk membentuk ion-ion bermuatan positif dan negatif. Kedua, senyawa kovalen. Senyawa kovalen adalah senyawa yang terbentuk karena adanya ikatan kovalen antara atom non-logam. Ikatan kovalen terbentuk melalui penggunaan bersama satu atau lebih pasangan elektron oleh atom-atom non-logam yang berikatan. Berdasarkan kepolarannya, senyawa kovalen dibedakan menjadi dua jenis, yaitu senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non-polar. Kepolaran adalah kemampuan pemisahan muatan listrik dalam suatu molekul. Pemisahan muatan listrik ini mengakibatkan terbentuknya muatan parsial positif dan negatif pada atom-atom dari suatu molekul. Pembentukan muatan parsial ini dipengaruhi oleh distribusi elektron yang tidak merata dalam suatu ikatan kovalen. Distribusi elektron sangat dipengaruhi oleh perbedaan keelektronegatifan dari atom-atom yang terikat dalam ikatan kovalen. Jika suatu atom dalam ikatan kovalen memiliki keelektronegatifan yang lebih besar dibanding keelektronegatifan atom lainnya, atom tersebut akan memiliki distribusi elektron yang paling besar. Atom tersebut akan memiliki distribusi elektron yang paling besar, sehingga menghasilkan polar atau kutub dengan muatan parsial negatif. Sementara itu, atom lainnya dengan keelektronegatifan yang lebih rendah akan memiliki distribusi elektron yang paling kecil, sehingga menghasilkan polar atau kutub dengan muatan parsial positif. Adapun nilai keelektronegatifan atom dari setiap unsur adalah sebagai berikut. Adanya kemampuan senyawa kovalen dalam membentuk muatan parsial ini sangat menentukan kemampuannya dalam melakukan proses solvasi atau pelarutan dalam pelarut air melalui interaksi dipol-dipol dan sifat elektrolitnya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar. Senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar tersusun atas ikatan kovalen polar yang terbentuk oleh dua atau lebih atom yang berasal dari unsur yang tak sejenis. Dan selisih keelektronegatifannya lebih besar sama dengan 0,5 dan kurang dari sama dengan 2, serta memiliki bentuk molekul yang asimetris. Contohnya seperti asam klorida. Selisih keelektronegatifan yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa atom-atom yang berikatan terdiri atas atom yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi, sedangkan atom lainnya
memiliki keelektronegatifan yang lebih rendah. Senyawa kovalen polar umumnya larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi tidak larut dalam pelarut nonpolar seperti benzena. Contoh senyawa kovalen polar yang dapat larut dalam air adalah asam klorida, asam sulfat, dan asam cuka atau asam asetat. Pelarutan senyawa kovalen polar seperti asam klorida dalam air terjadi karena adanya interaksi dipol-dipol antara muatan parsial dalam molekul air dengan muatan ion dari larutan asam klorida. Interaksi antara molekul air dengan asam klorida dalam membentuk ion-ionnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Atom oksigen dalam molekul air yang bermuatan parsial negatif akan menarik atom hidrogen dari senyawa asam klorida yang bermuatan parsial positif. Atom hidrogen dari asam klorida akan tarik-menarik melalui gaya elektrostatik dengan atom oksigen dalam molekul air. Hal ini mengakibatkan terputusnya ikatan hidrogen dan klorida dalam asam klorida. Dengan demikian, akan terbentuk ion hidronium atau dituliskan sebagai ion hidrogen dan ion klorida. Kini terdapat dua ion, yaitu ion hidrogen dan ion klorida, dalam larutan asam klorida. Ion-ion yang dihasilkan oleh asam klorida ini membuktikan bahwa senyawa kovalen polar dapat menghasilkan ion-ion dan bersifat elektrolit kuat. Senyawa kovalen polar lain, seperti asam asetat, hanya mampu terionisasi sebagian sehingga bersifat elektrolit lemah. Hal ini dibuktikan dengan nyala lampu yang redup dan gelembung gas yang sedikit ketika larutan asam asetat dihubungkan dengan alat uji elektrolit. Karena asam asetat hanya terionisasi sebagian, dapat diartikan bahwa sebagian molekul asam asetat tidak terionisasi, sehingga tetap berada dalam bentuk molekulnya. Selain itu, terdapat juga senyawa kovalen polar yang larut di dalam air, namun tidak mengalami ionisasi. Contohnya adalah larutan gula. Ketika gula dilarutkan ke dalam air, gula tidak akan mengalami ionisasi, tetapi tetap berada dalam bentuk molekulnya, sehingga bersifat non-elektrolit. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya nyala lampu dan gelembung gas ketika larutan gula dihubungkan dengan alat uji elektrolit. Selanjutnya, senyawa kovalen nonpolar. Senyawa kovalen nonpolar tersusun atas ikatan kovalen yang perbedaan keelektronegatifan dari atom-atom yang berikatan sangat kecil, dengan selisih keelektronegatifan lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 0,5, serta memiliki bentuk molekul yang simetris. Senyawa kovalen nonpolar dapat dibedakan menjadi senyawa kovalen nonpolar diatomik dan poliatomik. Senyawa kovalen nonpolar diatomik tersusun atas ikatan kovalen nonpolar yang terbentuk oleh dua atom dari unsur yang sejenis dan selisih keelektronegatifannya sama dengan 0, serta memiliki bentuk molekul yang simetris. Contohnya adalah molekul hidrogen, klorin, dan bromin. Tidak adanya selisih keelektronegatifan antara atom yang berikatan menunjukkan bahwa senyawa kovalen nonpolar diatomik memiliki distribusi elektron yang merata, sehingga tidak terjadi pembentukan dipol untuk menghasilkan muatan parsial positif dan muatan parsial negatif. Oleh karena itu, senyawa kovalen nonpolar diatomik tidak mampu berinteraksi dengan molekul air melalui interaksi dipol-dipol. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa kovalen nonpolar diatomik tidak larut dalam air, sehingga tidak mengalami ionisasi dan tidak menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa senyawa kovalen nonpolar diatomik bersifat non-elektrolit. Selanjutnya, senyawa kovalen nonpolar poliatomik tersusun atas ikatan kovalen nonpolar yang terbentuk dari 3 atau lebih atom yang berasal dari unsur yang tak sejenis dan selisih keelektronegatifannya lebih besar dari 0, namun kurang dari sama dengan 0,5. Selain itu, senyawa kovalen nonpolar poliatomik memiliki bentuk molekul yang simetris, contohnya seperti metana. Selisih keelektronegatifan yang kecil antara atom yang berikatan menunjukkan bahwa dalam senyawa kovalen nonpolar poliatomik, distribusi elektronnya tidak merata, sehingga akan terjadi pembentukan dipol yang menghasilkan muatan parsial positif dan muatan parsial negatif.
Akan tetapi, muatan parsial yang terbentuk pada molekul yang berbentuk simetris akan terdistribusi merata di sekitar atom pusatnya, sehingga muatan parsial yang terbentuk akan saling meniadakan. Akibatnya, senyawa kovalen nonpolar poliatomik tidak dapat berinteraksi dengan molekul air melalui interaksi dipol-dipol. Oleh karena itu, senyawa kovalen nonpolar poliatomik tidak larut dalam air, sehingga tidak terionisasi menjadi ion-ionnya. Dengan demikian, senyawa kovalen nonpolar poliatomik bersifat non-elektrolit. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya lampu dan gelembung gas ketika metana dihubungkan dengan alat uji elektrolit. Kemudian, kita akan mempelajari hubungan jenis ikatan kimia dengan sifat dari larutan elektrolit. Tabel berikut berisi ringkasan tentang hubungan jenis ikatan kimia dengan sifat elektrolitnya. Elektrolit kuat terdiri atas zat terlarut dalam air berupa senyawa ion, contohnya natrium klorida dan kalium klorida. Senyawa kovalen polar yang terionisasi sempurna, contohnya larutan asam klorida, asam bromida, asam perklorat, dan asam sulfat. Elektrolit lemah terdiri atas zat terlarut dalam air berupa senyawa kovalen polar yang hanya terionisasi sebagian, seperti larutan asam sianida, asam asetat, dan fenil alkohol. Sebagian kecil senyawa ion, seperti natrium sianida, natrium asetat, amonium tiosianat. Non-elektrolit terdiri atas zat terlarut dalam pelarut air berupa senyawa kovalen nonpolar seperti metana dan karbon tetraklorida. Senyawa kovalen polar yang tidak terionisasi seperti larutan gula pasir dan gliserin. Jadi, poin-poin penting dalam pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, senyawa ion dapat terlarut sempurna dalam air dan terionisasi sempurna membentuk ion-ionnya, sehingga bersifat elektrolit kuat. Kedua, senyawa ion dapat terlarut sebagian dalam air dan terionisasi sebagian membentuk ion-ionnya, sehingga bersifat elektrolit lemah. Ketiga, senyawa kovalen polar dapat terlarut sempurna dalam air dan terionisasi sempurna membentuk ion-ionnya, sehingga bersifat elektrolit kuat. Keempat, senyawa kovalen polar dapat terlarut sebagian dalam air dan terionisasi sebagian membentuk ion-ionnya, sehingga bersifat elektrolit lemah. Kelima, senyawa kovalen polar dapat terlarut dalam air namun tidak dapat terionisasi membentuk ion-ionnya, sehingga bersifat non-elektrolit. Dan keenam, senyawa kovalen nonpolar diatomik dan poliatomik tidak dapat terlarut dalam air dan tidak terionisasi membentuk ion-ionnya, sehingga bersifat non-elektrolit.